Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri tema mati untuk semua orang. Roma pasal 5 ayat 6 sehingga ayat 8 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini mengandung kebenaran yang luar biasa yang sangat bertalian dengan keselamatan manusia pada umumnya. Kalimat waktu kita masih lemah artinya pada waktu Paulus dan jemaat Roma dalam ketidakberdayaan. Kata lemah dalam teks aslinya bahasa Yunani dipakai kata asthenes yang juga berarti tanpa kekuatan sama sekali. Tentu maksud kekuatan di sini tidak bertalian dengan masalah fisik atau lahiriah, tetapi bertalian dengan keselamatan atau dalam hubungannya dengan kehidupan rohani secara umum. Keadaan lemah ini bisa menunjuk keadaan di mana manusia hidup tanpa pengorbanan Kristus adalah manusia yang hidup tanpa pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugerah bagi semua manusia. Manusia tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, dosanya telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Keadaan manusia tanpa pengharapan ini ditulis oleh Paulus dalam beberapa bagian di Alkitab, seperti yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Rasul Petrus juga mengemukakan hal yang senada. Terpujilah Tuhan dan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Dari hal ini kita peroleh kebenaran yang pasti, bahwa kehidupan yang berpengharapan ada setelah anak Allah atau Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak ada pengharapan di dalam dan melalui siapapun selain di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Tulisan Paulus bahwa Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, menunjukkan bahwa Yesus telah mati bagi semua orang. Tidak disyaratkan apakah orang tersebut mendengar Injil atau tidak. Kata durhaka dalam teks aslinya asebes. Dalam terjemahan Inggris diterjemahkan ungodly, yang bukan saja berarti tidak rohani, tetapi juga orang yang tidak bertuhan. Kata asebes juga berarti orang yang tidak menghormati Tuhan atau mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati Tuhan. Tidak mudah seseorang mati untuk orang lain, walau mungkin seseorang bisa mati untuk orang yang baik. Tetapi lain dengan Tuhan Yesus. Yesus pun mati untuk semua orang durhaka, yaitu orang yang melawan Dia. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah berfirman kepada kami bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami. Kami bersyukur kematian-Mu menanggung semua dosa, semua kelemahan dan sakit penyakit kami.
Kami bersyukur boleh mengambil bagian percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mati dan bersedia mati bagi kami orang durhaka, orang berdosa, sehingga hidup kami diselamatkan dari dosa dan kebinasaan. Terima kasih Engkau mati bagi semua orang. Terima kasih atas kematian-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami mau memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.